Assalamualaikum guys, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Nima Devirawati, NIM F5511937. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Prodi S1 Teknik Informatika. Baik, di video ini saya akan sharing sedikit materi kuliah saya, yaitu basis data. Nah, yang pertama itu materi 5 tipe sistem file, yang kedua yaitu 3 contoh aplikasi database management system. Oke, baik. Yang pertama yaitu 5 tipe sistem file. Nah, sebelum kita masuk ke 5 tipenya itu kita harus tahu dulu sistem file itu apa gitu loh. Jadi, sistem file itu adalah sistem pemrosesan file secara sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan unit pemakai dengan format data sesuai kebutuhan unit. Nah, itu pengertian dari sistem file. Sekarang kita masuk kepada tipenya tuh. Tipe yang pertama yaitu file master, tipe file master. Nah, file master ini adalah file induk yang recordnya itu relatif statis, itu jarang berubah nilainya. Contohnya itu sistem akademik dalam sebuah universitas, contohnya Universitas Tadulako, pasti memerlukan file induk yang mencatat data mahasiswa dan data mata kuliahnya, seperti itu. Terus yang kedua itu ada file transaksi. Nah, file transaksi ini disebut juga file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Contohnya yaitu tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik dan membentuk file transaksi. Nah, alasannya gini loh, file tersebut memiliki tengah waktu untuk diupdate, berapa banyak listrik yang dipakai dan berapa besar biaya yang harus dibayar pengguna. Nah, terus yang ketiga itu ada file laporan. Jadi file ini disebut dengan file output gitu loh, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Nah, contohnya data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan yang harus diketahui oleh bagian-bagian terkait, seperti itu. Terus yang keempat ada file sejarah. Nah, file ini bisa disebut juga file arsip atau archival file, yang merupakan file yang berisi data masa lalu yang tidak aktif lagi tetapi masih disimpan sebagai arsip, seperti itu. Contohnya itu seperti di sebuah rumah sakit, itu kan informasi pasiennya yang keluar tidak perlu lagi disimpan pada file yang digunakan sekarang. Itu data tentang pasien yang keluar tuh dapat disimpan pada file riwayat hidup gitu, yang kemudian hari itu bisa berguna untuk menyusun laporan gitu. Terus yang terakhir itu yang kelima itu tipe file cadangan. Nah, file ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif dalam database pada suatu saat tertentu gitu loh. Jadi file ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database itu mengalami database yang aktif itu mengalami kerusakan atau hilang. Contohnya sebuah perusahaan yang membackup atau mencadangkan file-file dari atau data-data dari perusahaannya itu untuk menghindari nanti jika adanya kerusakan, seperti itu. Sekarang kita masuk ke itulah tadi 5 tipe file sistem file. Oke, baik, sekarang kita masuk pada 3 contoh database management system. Sebenarnya ada banyak ya, cuma yang saya jelaskan di sini hanyalah MySQL, PostgreSQL dengan Oracle gitu. Sebenarnya sudah ada banyak lainnya, ada MariaDB, ada Firebird, ada SQL Server. Jadi langsung saja yang pertama itu MySQL. Jadi MySQL ini yang pertama itu kan MySQL. Jadi MySQL ini adalah sebuah perangkat lunak yang sistem manajemen basis data SQL atau DBMS gitu loh, yang multi alur, multi pengguna. Nah, dan sekarang itu sudah ada sekitar 6 juta penginstal atau pengguna dari MySQL ini. Nah, sekarang kita masuk sedikit pada sejarah MySQL ya. Jadi MySQL sendiri pertama kali diciptakan dan juga dikembangkan pada tahun 1979 oleh seorang programmer bernama Mikael Widenius gitu, yang berasal dari Swedia. Nah, pada awalnya MySQL ini dibuat dengan nama Unireg. Nah, yang merupakan suatu sistem pengolahan database sederhana. Namun demikian, ternyata sistem database yang buatan Monty ini tidak cocok gitu loh untuk diaplikasikan pada database yang dinamis gitu. Pada akhirnya perusahaan tempatnya Monty bekerja ini yaitu TCX gitu mengembangkan sistem baru gitu yang diberi nama MSQL gitu, yang merupakan salah satu alternatif dari pilihan penggunaan
database. Nah, dengan beberapa kekurangan, salah satunya tidak mendukung sistem indexing. Maka pada akhirnya pada tahun 1995 meluncurlah hasil pengembangan yang dilakukan Monty. Dan hingga saat ini yang diberi nama MySQL gitu loh, yang pada awalnya dan hingga saat ini MySQL itu dijual dalam dua bentuk, yaitu gratis dan berbayar gitu. Untuk yang gratis ini ditujukan kepada penggunaan bentuknya untuk usaha kecil dan implementasinya itu yang sederhana, dan juga untuk yang berbayar ini untuk yang enterprise edition seperti itu. Nah, sekarang aku akan kasih sedikit kelebihan dan kekurangannya ya dari MySQL. Untuk kelebihan yang pertama itu, untuk MySQL itu merupakan salah satu software yang portable gitu. Jadi untuk Windows itu bisa digunakan, Mac seperti itu. Nah, terus yang kedua itu perangkat lunak ini sumber terbuka atau open source ya, itu gratis itu maksudnya. Terus yang ketiga, sangat mendukung transaksi dan dukungan dari banyak komunitas. Jadi MySQL ini komunitasnya itu sangat besar. Seperti yang kita lihat tadi itu 6 juta penginstal, itu banyak banget. Terus yang kelima itu yang keempat itu selalu stabil dan cukup tangguh. Terus yang kelima, sangat fleksibel dengan berbagai macam program seperti itu. Nah, kita masuk sekarang ke kekurangannya. Nah, kekurangan pertama itu support yang kurang. Terus yang kedua, tidak populer untuk aplikasi game dan mobile. Terus yang ketiga, sulit diimplementasikan untuk skala enterprise. Nah, itulah MySQL. Sekarang yang kedua yaitu PostgreSQL. Nah, PostgreSQL ini adalah sistem database yang kuat untuk urusan relasi open source. Nah, memiliki lebih dari 15 tahun pengembangan aktif dan sudah membuktikan segala rancangan arsitekturnya telah mendapatkan reputasi handal, kuat, integrasi data dan akurasi data seperti itu. Nah, sejarah singkat dari PostgreSQL ini pada awalnya dikembangkan oleh mahasiswa dan staf programmer University of California, Berkeley. Nah, di bawah arahan Profesor Michael Stoneberger. Tetapi karena software ini mulanya dinamai Postgres gitu, Postgres. Tetapi karena banyak tambahan untuk fungsi-fungsi SQL, maka pada tahun 1995 namanya diganti dengan Postgres 95, dan sejak tahun 1996 nama yang digunakan hingga sekarang adalah PostgreSQL seperti sekarang kita lihat gitu. Itulah tadi sejarah singkatnya. Sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari PostgreSQL. Nah, untuk kelebihan pertama itu dia itu memiliki arsitektur multiproses. Nah, jadi arsitektur multiproses ini dimiliki oleh PostgreSQL, menjadikan PostgreSQL memiliki atau memiliki stabilitas yang tinggi. Yang kedua, memiliki kecepatan meski dalam load tinggi. Yang ketiga, memiliki kemampuan konektivitas dengan database lain. Nah, maksud dari konektivitas ini yaitu database dari PostgreSQL ini bisa terkonek dengan database lainnya seperti Interbase dan berbagai macam database pada Linux seperti itu. Terus yang keempat itu memiliki lisensi GPL atau General Public License, yaitu gratis. Nah, sekarang kita masuk pada kekurangannya ya. Nah, kekurangan pertama itu fungsi PostgreSQL ini masih terbatas. Jadi fitur yang disungguhkan memang sangat beragam, tapi kayak yang disungguh itu masih terbatas seperti itu, kayak cuma nama kolom, pengganti nama kolom seperti itu. Terus yang kedua itu multiproses dan arsitekturnya itu sulit diterapkan pada Windows. Terus yang terakhir itu yang ketiga itu kurang populer gitu loh. Jadi dibandingkan dengan database lain itu PostgreSQL ini kurang populer gitu, karena PostgreSQL ini tidak cocok untuk digunakan di bagian lingkungan web gitu jika dibandingkan dengan MySQL seperti itu. Nah, itulah tadi singkat dari PostgreSQL. Sekarang masuk pada Oracle. Siapa sih yang nggak tahu Oracle Corporation? Jadi begini. Jadi Oracle itu adalah Relational Database Management System. Nah, untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif dan terintegrasi. Nah, sejarah singkat dari Oracle ini pertama kali dikembangkan oleh Larry Ellison, Bob Miner, dan Ed Oetters lewat perusahaan konsultasinya bernama Software Development
Laboratories atau SDL pada tahun 1977. Pada tahun 1983, perusahaan ini berubah nama menjadi Oracle Corporation sampai sekarang, seperti yang tadi saya katakan. Nah, sekarang kita masuk lagi nih pada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan yang pertama dari Oracle ini memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan manajemen sistem database. Nah, yang kedua, jumlah data dan angka yang dihandle sangat besar. Yang ketiga, dapat mengolah data dengan cepat dan akurat. Yang keempat, dapat melakukan manajemen user. Yang kelima yaitu multi platform. Yang keenam yaitu terdapat beragam fitur yang bisa memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi atau perusahaan yang besar. Itu tadi kelebihannya. Sekarang masuk pada kekurangan dari Oracle. Nah, kekurangannya itu yang pertama, harga software DBMS ini sangat tinggi dan mahal. Nah, kedua, spesifikasi minimum hardware yang tinggi. Jadi spesifikasinya itu harus tinggi biar supaya Oracle ini support gitu. Kalau nggak tinggi nggak bisa support. Terus yang ketiga, rumit dalam pengaplikasiannya. Otomatis kita harus mempelajari dulu Oracle ini baru bisa kita mengaplikasikannya. Seperti itu. Baik, cuma itu. Jadi itulah tadi sedikit sharing dari saya, yaitu 5 tipe sistem file dan 3 contoh aplikasi DBMS atau database management system. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi jika ada banyak kekurangan bisa sharing bareng lagi dengan saya. Saya juga masih belajar. Di sini kita belajar. Salam sukses. Stay at home, jaga kesehatan, terapkan 3M. Pokoknya meskipun belajar online harus tetap produktif. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.